Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Anam Iskorni. Jurusan saya jurusan Desain Interior dan Teknik Furnitur kelas 12. Alamat saya Dusun Cipakleran, Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Saya di sini sebagai pemateri pertama yaitu membahas tentang akidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, dan yang ketiga alhamdulillah nikmat panjang umur yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga saya di sini dan kalian semua yang ada di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pemimpin umat akhir zaman, tidak lain tidak bukan beliau baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Mekah, diutus oleh Allah untuk mensyiarkan Islam kepada umat akhir zaman, dan beliau menyempurnakan akhlak manusia sehingga akhlak manusia memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan terutama kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak guru yang saya hormati, kawan-kawan yang ada di rumah yang saya cintai, semoga selalu menjaga 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Di bulan suci ini marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai pemudi Islam, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang salah satunya kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam harus memperbanyak kebaikan. Yang pertama, kita harus menjalankan wa iqamus shalah, menjalankan sholat. Karena itu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kita pun harus yakin bahwasannya sholat yang kita kerjakan
tidak akan sia-sia. Sebagai orang Islam, kita harus melakukan perbuatan yang bagus di bulan suci ini, yaitu melaksanakan puasa, salah satunya. Rukun Islam itu masuk kepada rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mengucapkan syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji. Saya menyatukan dengan rukun Islam karena menyangkut dengan akidah. Yang pertama itu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahwasannya akidah kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya karena Allah memiliki sifat, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Wujud itu artinya ada. Adapun mustahilnya yaitu Adam, yang artinya Allah itu tidak ada. Berarti sebelum kita menjalankan perintahnya, kita harus yakin terlebih dahulu. Kuatkanlah iman kita. Kuatkanlah akidah kita. Karena dengan keimanan kita, kita bisa yakin bahwasannya Allah itu ada. Adapun dalilnya yang memperkuat, dalam Al-Quran ada dalil akli dan naklinya. Bagaimana dalil akli? Dalil akli itu dari akal, yaitu wujudu hadhil makhlukati, adanya kita semua makhluk. Adapun dalam Al-Quran, kul man rabbus samawati wal ardi kulillah, katakanlah Muhammad, siapa yang mengurus langit dan bumi? Maka jawablah Muhammad, itu adalah Allah. Maka kita harus yakin bahwasannya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Dan kita harus yakin bahwasannya Allah senantiasa dekat dengan kita. Dalil sudah ada, perintah sudah ada, kita tinggal menjalankan. Salah satunya di bulan suci ini, memperbanyaklah kebaikan. Karena bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Bulan suci ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat kebaikan maka Allah akan lipatkan. Dan ketika kita berbuat keburukan, dan itu pun akan dilipatkan. Bulan suci ini gunakanlah dengan memperbanyak kebaikan. Dengan apa? Dengan zainul Qur'an bi aswatikum. Bacalah Al-Quran dengan suara emasmu, dengan suara indahmu. Gunakanlah membaca Al-Quran. Yang pertama itu syahadat. Yang kedua itu sholat. Yang kedua itu sholat. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwasannya sholat adalah kewajiban yang harus kita jalankan, yang harus kita utamakan. Karena Islam itu
memiliki arti. Apa itu artinya? Ketika itu bisa diartikan dengan melaksanakan sholat isya. Ketika S itu bisa diartikan sebagai subuh. Ketika L bisa diartikan sebagai lohor, duhur kalau bahasa Indonesia. Kalau A itu berarti asar, dan kalau M itu maghrib. Bahwasanya kalau kita tidak melaksanakan sholat berarti kita belum termasuk orang Islam. Karena orang Islam adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan cara sholat. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Yang ketiga, zakat, puasa. Yang ketiga, puasa. Di bulan suci ini kita harus melaksanakan puasa. Baik puasa menahan makan dan minum. Baik dari mata, tangan, ataupun yang lainnya. Lebih bagus. Tujuannya apa puasa? Puasa tujuannya kita menahan nafsu, memerangi nafsu, mujahadah, memerangi nafsu. Dengan cara berpuasa, hati kita akan merasa lebih tenang. Makanya banyak orang yang puasa sebanyak mungkin. Ketika bulan puasa banyak orang yang digunakan dalam mengaji misalkan. Kalau di pesantren biasanya pasaran. Karena apa? Karena bulan puasa ini bisa dibilang bulan yang penuh berkah, bulan suci. Itu bulan puasa. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Nah, kita wajib mengeluarkan zakat. Misalkan zakat fitrah. Ketika sudah puasa, kita mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri kita. Salah satunya. Kewajiban mengeluarkan zakat memang wajib bagi orang yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, bisa insya Allah. Adapun kalau tidak mampu, kita bisa pakai yang lain ataupun bisa dengan buah-buahan ataupun tidak juga bisa. Kalau tidak mampu sama sekali. Tapi saya yakin orang pada zaman ini, saya yakin mengeluarkan zakat, insya Allah semuanya pada mampu. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah haji. Nah, melaksanakan ibadah haji ini bahwasanya kalau ini cukup bagi orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya gak usah. Karena tidak diwajibkan, sangat wajib gitu. Penggantinya bagi laki-laki yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Mungkin salah satunya. Teman-teman di rumah, di bulan suci ini jangan lupa terus memperbanyak kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Memerangi hawa nafsu. Memang susah memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena mungkin
Ada yang selalu mengganggu kita, yaitu setan. Tapi kalau di bulan puasa, katanya setan itu terikat. Mungkin kalau kita masih melaksanakan dosa, berarti diri kita setan itu. Memang setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kenapa memang sangat susah untuk berbuat kebaikan? Selalu ada halangan dan rintangan. Halangannya apa? Ketika kita akan berbuat kebaikan sangat susah, malas bawaannya. Kalau dalam kemaksiatan kita selalu enak. Karena apa? Karena jalan ke surga itu sangatlah susah. Tetapi jalan ke neraka itu sangatlah mudah. Maka bagi kalian, memperbanyaklah kebaikan dengan cara membaca Quran ataupun berzikir. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya orang perkasa itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Tetapi orang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, di sana berarti kita bisa mengendalikan nafsu kita. Bisa mengendalikan nafsu kita. Dengan puasa tujuannya supaya kita menahan nafsu. Supaya tenang gitu. Banyak orang di luar sana yang tidak berpuasa mungkin. Saya pun tidak tahu. Tapi kita sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan perintahnya yaitu dengan cara berpuasa. Karena ini perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan hawa nafsu. Karena orang yang menang itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu. Ditarik kesimpulannya, bahwasanya yang pertama, kita harus menjalankan perintah menguatkan akidah, yaitu membaca kalimat syahadat, yakin bahwasanya Allah itu ada, dan Allah itu memiliki sifat wujud yang artinya Allah ada, adapun dalil akli dan naklinya, wujudu hadhil makhluqat, adanya kita makhluk, bahwasanya ada kita makhluk, maka Allah itu ada, dan kul man rabbus samawati wal ardi qulillah, katakanlah Muhammad, siapa yang mengurus langit dan bumi? Dan Nabi Muhammad menjawab, yang mengurus langit dan bumi itu adalah Allah. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Supaya kita menjadi orang yang Islam sebenarnya. Yang ketiga, melaksanakan puasa. Di bulan suci, melaksanakan puasa dengan membaca Al-Quran. Zainul Quran Nabi Aswatikum. Membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri supaya diri kita bersih secara bahasanya. Dan yang kelima, menjalankan ibadah haji. Bahwasanya kalau kita mampu, laksanakan. Kalau kita sudah banyak harta, ya laksanakan. Ketika kita belum mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka sebaiknya kita berlomba-lomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah. Mungkin sebelum saya mengakhiri dakwah ini, pemateri yang saya sampaikan, marilah kita beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan cara berzikir hati kita bisa menjadi tenang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.